Midnight Bisnis. Ya, ini dari SMA, Bapak. Dari kelas 2 atau SMA, tepatnya, saya mencoba melakukan bisnis yang real, artinya saya mencoba melakukan usaha di bidang transportasi, yaitu sewa kendaraan, yang dimana saya memanfaatkan tempat tinggal orang tua yang tidak dipakai waktu itu di Jalan Sindoro. Begitu saya tempati di sana, saya membuka usaha baru di situ, membuat akte notaris di situ di Jalan Sindoro dengan persetujuan orang tua itu memakai nama Sindoro juga, dengan Sindoro Satria Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menampilkan para tokoh baru, para bintang baru, baik di bidang bisnis, bidang pemerintahan, politik, pendidikan, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini merupakan partisipasi kanal ini untuk menyongsong kelahiran para pemimpin baru di Jawa Tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Yanto. Ini adalah Ketua Umum Kadin Jawa Tengah. Apa kabar Mas Yanto? Alhamdulillah sehat Pak Bambang, matur nuwun. Ya, jadi Mas Hadi Nuryanto ini adalah salah seorang putra dari tokoh bisnis Jawa Tengah, yaitu Pak Sudiro. Mas Yanto mungkin bisa cerita ya, awal mula terjun di bidang bisnis. Kelihatannya dipersiapkan sejak masih usia sangat muda, kemudian berbisnis, berorganisasi, sampai sekarang dipercaya menjadi Ketua Kadin Jawa Tengah. Silakan Mas Yanto. Nah, ya. Matur nuwun Pak Bang. Selamat pagi. Midnight Bisnis. Ya, ini dari SMA Bapak. Dari kelas 2 atau SMA, tepatnya, saya mencoba melakukan bisnis yang real, artinya saya mencoba melakukan usaha di bidang transportasi, yaitu sewa kendaraan, yang dimana saya memanfaatkan tempat tinggal orang tua yang tidak dipakai waktu itu di Jalan Sindoro. Begitu saya tempati di sana, saya membuka usaha baru di situ, membuat akte notaris di situ di Jalan Sindoro dengan persetujuan orang tua itu memakai nama Sindoro juga, dengan Sindoro Satria Mas. Sat itu artinya 6. Satria Mas itu laki-laki, 6 laki-laki yang bersaudara. Jadi saya dari punya saudara 6 Pak, laki semua kebetulan. Nah, dari satu unit itu saya memulai usaha, saya nyewakan mobil Kijang, terus waktu itu masih Kijang ya. Terus berkembang nambah unit L300 dan sebagainya, hingga sampai dengan 60 unit saya punya itu.
Dan pada saat di tahun 1998 tepatnya ya, setelah itu mulai dihantam yang namanya bunga bank sampai 60% itu. Sudah pengusaha semua waktu itu Krismon kita dihantam itu ya rada klepek-klepek. Dan pada kesempatan itu kita masih survive, tiap bulan itu ya harus menjual kendaraannya untuk menutup cicilan itu. Karena beberapa customer saya itu ada juga dengan Krismon, banyak orang luar negeri datang ke Indonesia dan membutuhkan kendaraan. Salah satu ada buyer dari Australia waktu itu ya, mencari kemungkinan untuk dia mau coba belanja terkait dengan furniture. Hal itu saya tangkap, saya dampingi, dan akhirnya saya di tahun 98 itu karena dolarnya cukup bagus, kita ekspor furniture dari Jepara. Seiring berjalan waktu, ekspor furniture tetap jalan, dan tahun 99 itu saya mulai memasuki dunia pelabuhan. Di transportasi tetap jalan, ekspor jalan, saya masuk ke dunia pelabuhan itu terkait dengan kegiatan ekspor impor juga, terkait mengenai ekspedisi muatan kapal laut, di mana di situ kita melakukan handling untuk kegiatan jasa terkait dengan kegiatan ekspor impor. Dan alhamdulillah, nah ini saya tidak melupakan apa yang namanya tahun 98 itu saya melanjutkan usahanya Papa. Pada waktu itu Papa sudah berhenti, saya lanjutkan. Awalnya saya bekerja dengan PT Sekaramas Sinaputra itu, melanjutkan itu saya bekerja di forwarding, menjual kontainer yang untuk kebutuhan ekspor. Waktu itu memang ekspor cukup tinggi karena dolarnya cukup bagus waktu itu, mencapai 12.000, 15.000, sehingga kita konsentrasi di kegiatan ekspor. Seiring berjalan waktu, kegiatan mulai normal, perekonomian mulai normal, impor mulai datang. Saya mulai menghandle kegiatan impor. Dan tentunya untuk kegiatan impor itu harus banyak berkomunikasi dengan bea cukai, bagaimana tatanan, aturan, dan sebagainya untuk melakukan kegiatan itu. Alhamdulillah, karena papa saya itu kebetulan kalau saya bilang menanam yang baik, sehingga begitu saya muncul di situ, putranya Pak Diro silahkan. Gitu saja. Juga terkait dengan customer saya yang saat ini saya handle, begitu karena mana Pak Diro, ya sini, tak kai gawean lah itu. Disitulah mulai kita kerja impor, baik dari customer, memberikan pekerjaan, dan tentunya dia support modal untuk itu. Dari custom juga memberikan jalan yang mudah untuk kami melakukan handling ini. Ya berjalan Pak, menghandle beberapa kontainer yang masuk, dan termasuk juga membongkar kapal-kapal gula pada waktu itu yang cukup gede tonasenya, sampai 20.000 ton. Hingga saat ini saya masih melakukan itu. Di pertengahan jalan, adik saya mulai selesai dari sekolah, melanjutkan usaha saya yang di Sindoro, berkembang dari unit yang kecil menjadi bus hingga saat inilah. Gitu Pak Bambang.
begini, saudara 6 orang, ada kakak-kakak, tapi kelihatannya sekarang yang memimpin grup bisnis ini Mas Yanto. Kenapa? Oh, jadi memang ada kebiasaan di keluarga kami bahwa memang ada tiap tahun kita merapatkan untuk menunjuk direksi dari grup, dan selama ini kakak saya mempercayakan saya ataupun saudara-saudara saya mempercayakan saya menunjuk menjadi ketua direksinya. Ya, karena memang sudah ditunjuk secara musyawarah, saya ya menjalankan tugas sebagaimana mestinya saja, Pak. Iya. Saya pikir itu. Nah, sekarang itu grupnya tadi transportasi, kemudian ekspor furniture, kemudian pelabuhan, apalagi? Ekspor furniture kebetulan sudah tidak lagi. Iya. Jadi kita transportasi baik di bus maupun di trucking. Yang kedua itu ekspedisi juga yang di pelabuhan itu. Yang ketiga ada di SPBU, Pak, di bidang SPBU. Dan ada lagi grup kami yang terkait dengan divisi kontraktor. Terus lagi ada yang properti ini terkait dengan perhotelan, hotel, cuma baru 1 hotel sih. Dan sempat kita mempunyai bengkel, tapi sudah tidak aktif lagi. Dan yang terakhir saya punya usaha ini di ekspor di Pengalengan, Rajungan. Nah, sekarang bagaimana pembagian wilayah? Artinya ayahanda Pak Dino masih ikut apa enggak? Kemudian saudara-saudara yang lain itu apa dibagi-bagi gitu untuk di bidang-bidang usaha itu? Kita bagi, Pak, artinya memang secara operasional penanggung jawab tetap saya sebagai ketua direksinya, CEO-nya. Untuk kegiatan unitnya, untuk beberapa unit usaha kami seperti SPBU, itu kakak kami yang pertama, terutama yang di Cilacap, ada 2 SPBU dan 1 hotel, itu kakak saya yang pertama untuk bertanggung jawab sehari-harinya untuk melakukan operasionalnya. Kakak saya nomor 2 ini menghandle tracking, dan kakak saya nomor 3 ini SPBU yang ada di Semarang, di Kendal, dan yang untuk transport busnya yang ada di Semarang ini. Sedangkan adik saya persis itu memegang kontraktor, dan yang paling kecil karena sudah beda aliran, dia sudah di anggota DPR RI, Pak. Jadi ya, mungkin dia nggak pegang lagi, dia sudah konsentrasi ada di sana. Iya. Baik. Nah, Mas Anto ini aktif di kepelabuhanan tadi ya. Itu akhir-akhir ini ada isu kelangkaan kontainer itu terjadi juga di Semarang. Oh, betul. Kalau itu juga terjadi, Pak. Itu pada saat bulan November tahun yang lalu itu benar-benar langka untuk ekspor maupun yang impor juga ada. Entah itu kemana. Kontainer sekarang berangsur-angsur kontainer sudah mulai ada, tapi untuk pengapalannya, feedernya ini yang masih belum normal. Artinya kontainer sudah ada, pengangkutnya yang masih tidak imbang. Ini terjadi di seluruh dunia, dan
pada saat itu mungkin pemilik kapal juga sudah karena waktu itu ekspor dan impornya mungkin di daerah tertentu nggak imbang, Pak. Mungkin banyak banyak yang datang kontainer waktu itu di Eropa, tapi di Eropa tidak ada kegiatan ekspor, sehingga mungkin yang ada kegiatan ekspor di Cina, Cina kontainernya kosong karena semuanya ngendon di Eropa dan Amerika. Dan ini sudah mulai normal, cuman untuk feeder pengangkutnya yang masih belum kembali normal untuk kapalnya, sehingga mungkin ada beberapa jadwal kontainer yang datang jedanya agak panjang. Gitu. Mas Yanto, itu apakah mengganggu bisnis atau perekonomian di Jawa Tengah sendiri karena ekspornya pasti terganggu? Tentu, karena ini sangat mempengaruhi jadwal pelaksanaan dari kerja dari produksi satu usaha. Mestinya dia harusnya bisa segera ekspor, mengirim barang untuk setelah barang sampai juga sudah mendapatkan pembayaran itu bisa dipakai lagi untuk proses produksinya. Nah ini jadwalnya jadi kacau balau dengan kondisi seperti ini. Dan ini pernah dialami di kita, Pak, untuk Asia. Dengan kondisi yang sepi kemarin itu kembali mulai berangsur ada kenaikan harga. Biasanya dari Indonesia ke Cina mungkin katakan itu cuma $1.000, 1.200, sekarang naiknya memang menjadi 2 kali lipat, 2.200. Tapi yang ke Amerika, saya biasa ekspor 7.000-an, sekarang menjadi 25.000 USD, Pak. Selisihnya banyak. Nah, pada perjalanan itu, untuk yang tujuan Asia, kita kesulitan pemilik kontainer itu banyak eh, memprioritaskan ke destinasi ke Amerika karena kenaikan harganya yang segitu saja disambut. Nah, artinya bisnis sama sekali berhenti atau tetap bisa jalan walaupun mungkin keuntungannya berkurang gitu atau seperti apa? Bagi kami yang saya ekspor, otomatis tetap jalan, tapi memang jadwalnya untuk pengapalan ini agak mundur. Ya, akhirnya kita bisa mencari sana sini, mundur seminggu 2 minggu, kita tetap jalan. Dan untuk kondisi harga yang kita lepas pada waktu ekspor, alhamdulillah mereka juga bisa menyesuaikan adanya kenaikan freight-nya ini. Kalau dari Jawa Tengah, apa saja sekarang yang bisa diekspor? Kalau di Jawa Tengah ini kan memang banyak ya, ada garmen, kita kan memang di Jawa Tengah ini untuk Jawa Tengah ya Pak, bukan saya ya. Ya, Jawa Tengah artinya ini sebagai ketua Kadin kan harus melihat potensi Jawa Tengah itu maksudnya. di Jawa Tengah kita ada banyak garmen yang siap untuk ekspor, ada furniture, produk-produk unggulan itu, terus banyak dari produk UMKM eh, produk pengolahan banyak lah Pak, artinya makanan pun juga kita seperti yang Jawa Tengah ini kan kayak sudah muncul dan sebagainya, jamu dan sebagainya ini semua kan sudah juga diekspor. Jawa Tengah banyak sekali. Kalau pengalaman Mas Yanto sendiri, artinya yang ditangani Mas Yanto sendiri biasanya apa? Maaf, yang maksudnya? Ya artinya yang ditangani perusahaannya Mas Yanto sendiri itu yang diekspor apa biasanya? Oh, kebetulan kami membuka pangsa baru, Pak. Jadi kita ada ekspor itu kerajungan. Oh, Kerajungan yang kita ekspor tadinya di Amerika, di Philadelphia. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa buka pasar baru di tahun pandemi juga. Itu di Kanada. Dan di sana responnya cukup baik. Yang tadinya tahun yang lalu kita hanya
1 kontainer, alhamdulillah ini per bulan ini sekarang sudah bisa 2 kontainer sampai 3 kontainer. Ya. Nah, itu rajungan kan sulit ya. Saya itu penggemar rajungan, tapi cari sulit. Itu dari mana? Mungkin tidak hanya dari Semarang, mungkin dari daerah-daerah lain mungkin ambilnya. Ya, kalau rajungan tidak hanya di daerah Semarang, Pak. Banyak kita juga terutama di daerah Makassar ke sana. Nah iya, pakai dari luar berarti. Dari ya. luar, dan itu dikirim pakai pesawat, sudah dalam bentuk kupasan, Ya. sampai di tempat kita nanti pasteurisasi, kita kalengkan. Sebenarnya apa sih perbedaannya yang prinsip antara rajungan dengan kepiting itu? Kenapa orang tidak suka, orang luar negeri ya tidak suka kepiting? Kalau rajungan kan memang adanya hanya di laut, Pak. Dan memang ini saya juga belum menemukan untuk penakar rajungan ini, belum ada. Jadi memang rajungan ini mungkin karena hanya di satu alam saja sih ya. Kalau kepiting ini kan bisa dibilang dua alam ya. Ya, kalau lihat dagingnya sih lebih putih memang kalau Betul, lebih putih, rajungan tapi itu. Ya. rasanya sih sebenarnya ya enak kepiting juga sebenarnya. Tapi di Amerika sana mereka penggemar untuk rajungan. Ya. Nah, kalau bisnis pada umumnya yang tidak termasuk ekspor misalnya yang untuk memenuhi juga kebutuhan dalam negeri di Jawa Tengah itu potensinya apa saja Pak Yanto? Baik Pak. Jadi kalau terkait dengan bisnis yang ada di Jawa Tengah ini, saat ini kan memang dunia usaha 2 tahun ini terserang pandemi ya. Terserang pandemi, jadi termasuk saya sendiri juga mengalami dampaknya, dan cukup terpukul, tapi kita harus tetap bangkit. Dan namun ada kan Pak, satu hal yang terkait dengan pandemi ini, beberapa usaha yang adanya masalah pandemi juga banyak yang bisa berkembang, kedokteran yang lain dan sebagainya, itu kan juga masker, yang bikin masker ini juga tumbuh, tetap eksis. Namun di beberapa bisnis usaha seperti transportasi, perhotelan, apalagi ya, semualah banyak lini terpukul. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah menunjukkan gambaran yang bagus untuk usaha perbaikan. Nah ini potensi yang ada ini, maksudnya situasi yang ada ini membangkitkan usaha yang ada, usaha yang sudah berjalan.
Jadi kalau sektor pariwisata khususnya itu perhotelan, Pak, itu kan paling parah terkena dampak COVID. Nah, namun dengan adanya vaksin yang sudah diterapkan pemerintah ini secara serentak dan sebagainya, COVID mulai sudah mulai hilang, dan saya yakin pariwisata ini paling cepat rebound di masa pandemi. Artinya nanti terbukanya kembali ruang gerak masyarakat ini sudah punya tumbuh rasa amannya, nyaman, terus kembali berwisata. Ya kita sudah lihatlah dampaknya wisata di beberapa tempat sudah mulai muncul, gitu Pak. Ya. Yang lain-lain terkait dengan sektor perdagangan saya pikir yang retail ini sudah mulai tumbuh lah, sudah mulai ekspor. Kita sendiri juga sudah banyak yang impor. Kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti garment, pakaian, furniture ini saya pikir sudah mulai tumbuh Pak untuk ekspor. Ya. Gitu Pak. Apalagi pemerintah sekarang sudah membeli aba-aba kabar baik bahwa mudik itu boleh, gitu. Ya, sekarang ini, belum waktunya mudik aja, jalan-jalan di itu saya lihat Kompas hari ini tuh Surabaya udah penuh kayak begitu, gitu ya. betul. Ya. Sinyalnya sudah boleh. Presiden yang menyampaikan itu kayaknya memberikan sinyal. Mudah-mudahan ini yang namanya pandemi ini sudah tergantikan menjadi endemi, Pak, sehingga kita sudah bebas, tidak ada pembatasan yang terlalu seperti kemarin PPKM dan sebagainya. Ini sudah boleh bebas total nanti kalau sudah namanya pandemi menjadi endemi. Nah, banyak yang meramalkan nanti setelah sekian lama ya, 2 tahun orang nggak boleh bergerak kemana-mana, ini ada kesempatan itu nanti akan meluap akan sangat bersemangat. Nah, itu apakah dunia bisnis sudah mempersiapkan untuk menyambut ini gelombang besar kegiatan masyarakat ini? Oh, ya, seperti yang tadi saya sebut, sektor-sektor pariwisata, hotel, restoran, mungkin yang termasuk restoran tadi, mestinya sudah siap Pak menyambut. Mereka sudah, kayak saya punya hotel juga sudah persiapan untuk menata kembali yang tadinya beberapa karyawan sebagian dirumahkan, sekarang sudah kembali, dan tentunya hal ini bagi banyak dunia usaha yang ada di Jawa Tengah pasti juga terimbas terkait dengan UMKM yang lain lah Pak, mungkin toko oleh-olehnya, restorannya, makanan khas daerahnya sudah mulai dikejar semua Pak. Ya. Luar biasa saya kira. Nah, Pak Yanto, ini sebelum pandemi itu kan mulai ada pergerakan untuk perpindahan pabrik-pabrik yang masif itu ke Jawa Tengah, sampai ke Gerobokan, sampai ke Jepara, sampai seperti itu. Nah, kemudian pandemi. Nah, ini setelah sekarang sudah pulih ini, apakah kegiatan itu akan semakin membesar lagi nanti untuk perpindahan kegiatan bisnis pabrik-pabrik itu? Ya,
saya di Kadin ini juga melihat Pak, memang kita ini punya peluang yang cukup besar terkait dengan investasi yang masuk di Jawa Tengah. Saya pikir dengan perpindahan yang ada di DKI ataupun Jawa Barat masuk ke Jawa Tengah ini kita tidak perlu khawatir. Kita ini kita di Jawa Tengah tergolong kondusif Pak, kondusif. Adanya tidak akan bawa dampak negatif lah. Ini malah justru akan membuka peluang lapangan usaha atau membuka lapangan kerja dan bisnis-bisnis yang baru. Artinya dengan adanya investasi yang di sini di Batang utama mungkin ya, nanti pastinya juga pasti akan ada hotel baru, ada restoran baru, mungkin juga ada kos-kosan dan sebagainya. Pasti akan banyak peluang yang muncul terkait dengan investasi yang ada di Batang yang sudah dipersiapkan. Dan ini mungkin akan dampaknya bagi daerah kita ada meningkatkan produktivitas yang ada di Jawa Tengah itu seperti pembangunan jalan, pembangunan alat-alat tempat-tempat transportasi ini juga pastinya pemerintah daerah Jateng maupun pusat juga akan memikirkan, sehingga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah sendiri, Pak. Saya yakin itu. Jadi kita nggak perlu khawatir, malah menyambut baik untuk hal ini. Ya. Jalan tol Semarang-Demak kan juga sudah hampir jadi, kemudian Bawen Jogja sudah dimulai, jadi Jawa Tengah sekarang sudah terbuka. Nah, Pak Yanto, saya mau tanya ini, Pak Yanto sendiri mulai bisnis sejak SMA gitu ya. Saya juga baru aja wawancara dengan anak-anak muda yang sangat kreatif gitu. Nah, itu seperti apa peranan anak-anak muda ini dalam bisnis di Jawa Tengah sekarang? Saya pikir ya ini kan anak muda ya memang mestinya harus bisa mengambil peran, ada HIPMI dan sebagainya. Ini mendorong para usahawan muda untuk berani turut serta mengambil peran memanfaatkan peluang usaha. Saya melihat juga banyak teman-teman adik saya juga melihat beberapa mereka kongsi Pak, kongsi bareng-bareng. Kalau nggak mau berani sendiri, kongsi bareng-bareng, membuat satu usaha, buka kafe, mungkin buka restoran, mungkin buka tempat wisata, buka tempat hiburan. Ini pengusaha-pengusaha muda yang kita kali ini memang cukup bersemangat untuk untuk mengambil peluang-peluang ini. Dengan sekarang yang saya lihat trennya itu kongsi bareng-bareng, buka usaha kuliner dan sebagainya. Dan tentunya mereka juga sekarang ini karena melek teknologi, mereka para pengusaha-pengusaha ini maju, lebih mudah mendapatkan informasi mengenai peluang usaha yang terbuka lebar lah. Terbuka lebar. Usaha muda yang lain, yang rumah tanggahan, membuka peluang usahanya dengan berjualan di masa pandemi pun juga banyak melalui online. Mereka jual beberapa menggunakan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat inilah. Gitu, Pak. Nah, Mas Yanto ini sekarang jadi ketua Kadin ya, artinya yang bertanggung jawab untuk mendorong kegiatan bisnis lah di Jawa Tengah. Nah, sebelumnya ini kan Pak Gubernur kan cukup lama
berada di situ. Nah, sekarang eh, apa yang akan dilakukan Pak Yanto ini di dalam memimpin Kadin Jawa Tengah? Apa ya Pak ya? Banyak hal yang bisa saya lakukan di Kadin Jawa Tengah tentunya. Saya melanjutkan perjuangannya Mas Kukrit yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang sudah cukup lama. Saya di Kadin ini kan tidak di Ketua Kadin ini kan tidak secara instan di Ketua Kadin, memang perjalanannya cukup panjang, artinya selain di dunia usaha, saya sendiri banyak bergelut di organisasi yang sesuai dengan core bisnis saya, utamanya yang kayak di pelabuhan, saya masuk di Alfi, masuk di Ginsi, yang di kontraktor sendiri saya juga masuk di apa namanya Kapensi sebagai asosiasi usaha di kontraktor, dan tentunya dari kepengurusan Komtab di Kadin saya juga pernah lalui di zamannya Mas Kukrit, dan terus dipercaya di periode kedua saya menjadi wakil ketua bidang hubungan, mendampingi beliau di urusan perhubungan, dan tentunya hal ini terus beradaptasi. Alhamdulillah setelah mengawal Mas Kukrit 10 tahun ini kami dipercaya untuk melanjutkan perjuangannya. Dan terkait dengan apa ya yang saya lakukan, tentunya ini saya ini melanjutkan perjuangannya Mas Kukrit yang sudah bagus, artinya Kadin ini kan sudah di bawah kepemimpinan beliau ini sudah bagus, artinya sudah banyak agenda-agenda dalam mengantar beberapa program pemerintah ini, mengawal program pemerintah ini juga sudah cukup bagus. Jadi artinya kami sendiri di dalam masa pandemi ini tentunya akan lebih meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dalam menghadapi pandemi, yang tentunya kita semua siap beradaptasi dan merubah perilaku bisnis kita yang timbul yang terdampak pandemi ini dengan tetap kita sudah mengubah perilaku kita lah, yang artinya tadinya manual, sekarang memakai modern, kita ikuti itu. Tentunya di program Kadin sendiri sebagai sektor utama yang akan kita sasar adalah di UMKM, Pak. Ya. Di UMKM ini. UMKM, karena UMKM ini cukup besar di Jawa Tengah, makanya di Kadin sendiri saya akan banyak memfokuskan di UMKM agar mempunyai mempunyai tantangan yang lebih, dan akan memberikan dorongan untuk UKM ini tetap menjadi penyokong ekonomi nasional kita. Gitu. Ya. Pak Yanto, ini memang menarik ini. Kadin ini kan pengurusnya rata-rata punya bisnis yang cukup besar lah ya, gitu ya. Tetapi malah perhatiannya sangat besar kepada UMKM. Apa sebenarnya latar belakang pemikirannya itu? Latar belakang UMKM, Pak ya. Kembali tadi saya perlu sudah saya sampaikan bahwa UMKM sendiri di Jawa Tengah ini
jumlahnya cukup besar. Mungkin kalau pernah saya lihat datanya itu sampai 4 juta lebih. Nah, melihat tingginya jumlah UMKM ini merupakan menurut saya bukan tantangan yang kita harus sokong untuk menjadikan lebih besar. Nah, ini UMKM ini kan memang banyak yang dari COVID ini bisnisnya ada yang tidak sedikit lah yang terdampak gulung tikar, dan kami akan melakukan konsentrasi dan perhatian untuk mengantisipasi para pelaku UMKM yang bisa bertahan, dan akan kita ajak untuk selalu berinovasi, istilahnya memproduksi barang yang lebih spesifik lah, gitu Pak. Ya, baik. Pak Yanto, terakhir, apa yang diharapkan Kadin terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu diambil oleh pemerintah, atau mungkin harapan kepada masyarakat, ya, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Kadin ini supaya bisnis di Jawa Tengah ini pulih kembali, gitu kira-kira? Ya, yang dihadapi saat ini di Jawa Tengah mungkin juga sama di tempat lain, bahwa bagaimana kita bisa menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi dan penanganan pemulihan ekonomi. Dan di mana salah satu upaya ini melalui membutuhkan seluruh pemangku pelaku ekonomi, antara lain ya masyarakat, pemerintah, dan pengusaha sendiri. Ketiganya kita harus bersinergi dan selalu harus berkolaborasi secara berkelanjutan dalam pelaksanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi ini, dengan tetap maksudnya untuk penanganan pandemi ya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Terus tentunya masyarakat yang kita harapkan, pemerintah sudah menyiapkan vaksin, ya ayo vaksin, yang booster ya harus booster gitu. Jadi dengan pandemi ini semakin tertinggal, otomatis percepatan pemulihan ekonomi baik daerah maupun nasional akan lebih cepat kembali menuju Indonesia yang Jawa Tengah pun Indonesia yang lebih sejahtera gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Hari Nuryanto, Mas Hari Nuryanto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan terlebih memberi semangat bahwa peluang di Jawa Tengah cukup besar, dan anak-anak muda diharapkan segera ikut berperan. Masa pandemi sudah kelihatan titik terangnya, sehingga ini akan menjadikan pasar lebih bergairah yang harus disambut oleh para pelaku bisnis di Jawa Tengah. Begitu Pak Yanto ya kira-kira. Baik. Bang Matur. Terima kasih, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun, selamat pagi.